give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya di sini akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen bab 2, yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka secara umum adalah bahasan atau bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik ataupun temuan dalam penelitian. Sedangkan ahli yang pertama yaitu Randolph mendefinisikan kajian pustaka sebagai suatu analisis sintesis informasi yang menuntun perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas esensi literatur dan mengambil kesimpulan dari suatu literatur tersebut. Sedangkan menurut Frankert dan kawan-kawan, kajian pustaka merupakan kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khususnya dalam penelitian yang sedang kita kerjakan. Adapun pentingnya kajian pustaka pada penelitian menurut Randolph yaitu yang pertama dapat membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua yaitu menemukan variabel-variabel yang relevan dengan topik. Yang ketiga yaitu mensintesiskan dan memperoleh suatu perkiraan, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dengan praktek, menentukan konteks topik ataupun permasalahan. Adapun menurut R.C. Zoub dan kawan-kawan yaitu sebagai berikut. Pengetahuan tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan. Yang kedua yaitu setiap kajian secara menyeluruh tentang teori dan penelitian. Yang ketiga, membantu membatasi masalah. Yang keempat yaitu peneliti belajar mencari informasi ataupun bukti yang mana yang berguna bagi penelitian ataupun dan sebaliknya. Adapun manfaat kajian teori yang mana yang pertama yaitu memberi pola bagi interpretasi data, yang mana jika pola interpretasi itu telah terdata akan memudahkan bagi seorang peneliti melakukan riset yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu menghubungkan suatu studi dengan yang lainnya. Gunanya yaitu menghubungkan studi A dengan studi B, yang mana hal itu sangat bermanfaat bagi seorang peneliti. Yang ketiga, menyajikan kerangka sehingga konsep dari variabel mendapat arti penting. Yang keempat, memungkinkan makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kajian teori. Menurut Ibnu dan kawan-kawan, sumber-sumber kajian teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sekunder maksudnya yaitu sumber-sumber yang berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, ataupun mengerjakan sendiri. Bahan pustakanya dapat berupa buku harian, tesis, laporan penelitian, ataupun hasil dari wawancara. Sedangkan sumber sekunder maksudnya yaitu tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritik, ataupun tulisan-tulisan yang tidak disaksikan langsung oleh penulisnya. Sebagai contoh yaitu eksplopedia, kamus, buku pengarang, laporan indeks, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tersier. Yang dimaksud dengan sumber tersier ini yaitu dapat digunakan sebagai informasi awal dan untuk menelusuri lebih lanjut. Sumber-sumber tersier bisa berupa indeks, abstrak, maupun bibliografi. Kajian teori lainnya yaitu sumber daripada perguruan tinggi, yang mana itu termasuk di dalamnya
ensiklopedia, kamus, dan buku tesis dan referensi. Yang dimaksud dengan ensiklopedia yaitu merupakan sumber referensi yang komprehensif. Selain itu juga pada ensiklopedia yang khusus dari berbagai bidang ilmu. Kamus yang kedua yaitu kamus. Kamus merupakan sumber yang memuat kata-kata dengan arti yang disusun secara efisien. Yang terakhir yaitu buku tesis. Buku tesis ini referensi merupakan sumber yang keempat yaitu buku teks dan referensi. Yang maksudnya adalah buku teks dan buku referensi merupakan sumber yang berisikan pengetahuan dari berbagai bidang. Biasanya hasil penelitian daripada wisudawan ataupun para senior dari penelitian lanjutan. Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama yaitu pemilihan bidang dan skripsiator yang sesuai dengan minat. Misalnya contohnya seperti penelitian eksperimen. Jika kita minat di bidang pendidikan, maka eksperimen dilakukan di bidang pendidikan, di sekolah, dengan siswa, ataupun dengan guru-guru. Jika kita minat di bidang kesehatan, maka eksperimen dilakukan sesuai dengan kesehatan. Yang kedua yaitu melusuri judul dan abstrak yang relevan. Maksudnya yaitu kita mencari skripsi dengan penelitian yang sama, tetapi judulnya berbeda, pokok pembahasan berbeda, yang bisa kita jadikan sebagai sumber referensi penelitiannya kita. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menelusuri judul-judul dan abstrak relevan. Yang pertama yaitu artikel yang diterbitkan. Artikel yang diterbitkan itu maksudnya adalah artikel yang relevan yang bisa kita gunakan sebagai sumber referensi. Yang kedua yaitu artikel yang tidak diterbitkan. Dan disertasi atau tesis. Disertasi atau tesis itu bisa kita gunakan sebagai sumber referensi yang relevan. Yang ketiga yaitu menetapkan dokumen atau sumber-sumber primer yang sangat penting. Antara lain, judul dan abstrak memberikan informasi terbatas tentang hasil kerja penelitian terdahulu. Selanjutnya, RIC memberikan judul abstrak dengan singkatan Dertrik hanya memberikan judul. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan kajian teori. Pertama yaitu menentukan variabel yang diteliti, menetapkan nama variabel serta jumlah variabel yang digunakan. Yang kedua yaitu mencari sumber referensi, sumber bacaan dapat berupa buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memilih dan memilah referensi yang relevan. Hal ini sangat penting agar dasar penelitian benar-benar bersumber dari referensi yang terpercaya, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu mencari dan membandingkan variabel. Langkah ini dilakukan dengan melakukan urutan waktu, dampak, dan teori yang dijadikan sebagai dasar sumber. Yang kelima yaitu membaca isi topik penelitian. Pada tahap ini, topik yang tengah dibahas harus benar-benar sesuai dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam yaitu mendeskripsikan teori. Hal ini sangat penting agar siapapun dapat memahami apa yang dimaksud peneliti dan teori yang digunakannya. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu mencantumkan sumber referensi yang dikutip. Hal ini gunanya untuk mencegah terjadinya plagiat, copy paste, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu variabel dan indikator. Yang dimaksud dengan variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau diubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Adapun jenis-jenis dari variabel ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel interview, dan variabel kontrol. Yang kedua yaitu berdasarkan skala nilai, yaitu kontinu dan kategori. Sedangkan berdasarkan datanya,
berdasarkan datanya, yaitu minimal, ordinal, dan interval. Sedangkan indikator adalah variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan dari waktu ke waktu. Adapun pembuatan indikator dikenal dengan istilah SMART, yang mana S-nya itu adalah simple, M-nya adalah measure, yang A-nya adalah attribute, yang ke R-nya adalah reliable, dan T-nya adalah timely. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel penelitian sampai pada analisis. Yang kedua yaitu menghubungkan hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga yaitu menentukan hubungan variabel jika karakteristik atau sifat dan arah hubungannya dapat dikategorikan berdasarkan penamaan penelitian sebelumnya. Yang keempat yaitu memberikan argumentasi teori mengenai hubungan antar variabel pada tahap ini. Peneliti harus dapat menjelaskan secara jelas mengenai hubungan antar variabel dan dapat digambarkan melalui hasil penelitian sebelumnya. Yang terakhir yaitu menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skenario. Hal ini gunanya untuk pembaca dapat melihat dengan jelas hubungan antar variabel yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu penelitian relevan. Maksudnya yaitu penelitian relevan ini berisikan analisis berbagai teori dari hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan sintesis terhadap teori yang relevan agar diperolehnya legitimasi kontekstual tentang variabel yang telah diteliti. Kemudian unsur teori tampak jelas seperti konsep, asumsi, hubungan antar variabel, dan daya penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian relevan ini yaitu mendukung bahan terhadap batasan masalah, kemudian mencari persamaan dan perbedaan, menegaskan penelitian, yang terakhir yaitu pendukung menyusunnya konsep berpikir. Adapun cara penelitian relevan ini sendiri, yang pertama yaitu relevan masalah dari variabel, kemudian hindari duplikasi penelitian, kemudian menunjang terletak pada bab 4. Yang terakhir yaitu hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis ini adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada data awal yang telah diperolehnya. Adapun contoh dan jenis dari hipotesis. Yang pertama yaitu alternatif. Hipotesis ini disebut dengan hipotesis alternatif atau lebih dikenal dengan HA. Hipotesis ini juga bisa menunjang adanya perbedaan antara dua variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjang adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Adapun contohnya seperti ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaannya lowongan pekerjaan. Yang kedua yaitu contoh dan jenis hipotesis yaitu hipotesis 0. Biasanya disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini yaitu hipotesis statis. Dengan demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerapkan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang pencarian kerja. Cukup sekian penjelasan saya pada komponen bab 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like it. Not today, not today.